Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitur Priasa dengan NIM 221014044. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Itu ada pendahuluannya. Pertama, setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak-tindak pemeluknya dalam kegiatan menjadi seorang hamba dan khalifah di bumi. Sumber hukum Islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu dan kalamullah yang sudah dijamin autentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia, sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Oleh karena itu, sebagai sumber utama, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Sudah selayaknya jika Al-Quran bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti Al-Quran dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun, serta kepada siapapun. Kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan dengan realita atau fakta yang terjadi sebenarnya. Kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan dengan realita dan fakta. Al-Quran tidak dilakukan kebenarannya serta tidak ada terbantahkan. Dalam eksistensinya, sumber hukum dan Islam tidak hanya Al-Quran saja, melainkan juga hadis, ijma, dan qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber-sumber. Sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna Al-Quran, melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan maqasid al-syariah. Karena Al-Quran telah disempurna sedangkan pemahaman manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelasan sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum dipahami secara terlaksana. Itu adalah pembahasannya, itu pertama pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Quran, Quran, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang ditemukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai kapan kita secara mutawatir serta membacanya fungsi sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna alaqna kifahu wa qur'anna faida qara'na fattabi'u Qur'an." Penyempurna lafaz Allah dalam pengertian Al-Quran dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah atau Al-Quran itu sendiri. Adapun kata Al-Munazzal maksudnya membedakan Al-Quran dari kalamullah yang kata lainnya, karena langit dan bumi serta isinya juga sebagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat Allah Muhammad SAW dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dengan wahyu yang kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Adapun isi al-muta'abbad di tilawatihi, maksudnya Al-Quran merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah. Selain sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran juga sebagai mukjizat daripada Nabi SAW. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan amru karijulil ada. Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab. Sastra Arab pada saat itu berada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berbondong-bondong berlomba-lomba dalam membuat syair. Dan syair yang terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong. Setelah datangnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab tergagum-gagum dan takjub akan lantunan yang terdapat pada Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW, bukan firman dari Allah SWT. Al-Quran bukan firman Allah SWT, tetapi itu semua tidak benar karena Nabi dan adalah seseorang yang unik, tidak dapat membaca dan menulis, dan dibantah oleh Al-Quran jika memang benar Al-Quran adalah syair buatan manusia. Turunnya Al-Quran jelas sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, melainkan Al-Quran turun secara periodik atau bertahap. Tujuan dari turunnya yang bertahap ini dimaksud agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas
kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Akan tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan proses turunnya Al-Quran. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran turun pada malam hari, yaitu Lailatul Qadar. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran melalui 3 proses tahapan. Tahap pertama diturunkan oleh Lauh Al-Mahfuz, kemudian diturunkan langit pertama di Bait Al-Izza, dan terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dengan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi SAW. Meskipun terdapat perbedaan mengenai proses turunnya Al-Quran, namun pada intinya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuan dari proses tersebut diantaranya memenuhi kebutuhan Nabi dan kaum muslimin. Bentuk keperluan yang dibutuhkan Nabi akan proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur diantaranya untuk menunjukkan hati Nabi karena setiap proses turun ayat disertai dengan suatu peristiwa tertentu dan agar mudah untuk dihafal. Menurut Ahmad von Dever, proses turunnya Al-Quran adalah masalah pengalaman yang sulit bagi Nabi supaya perintah Allah dapat diterapkan secara bertahap dan lebih mudah untuk dipahami, ringan diaplikasikan, mudah diingat atau dihafalkan oleh orang bukan pengikut Rasulullah SAW. 2. Itu nama dan sifat Al-Quran. Ada beberapa nama yang disenarkan terhadap Al-Quran. Dalam kitab Al-Burhan fil Ulum Al-Quran karya Al-Zarkasi yang dikutip oleh Amrani Derajat, beliau menyebut ada 54 nama selain nama Al-Quran, diantaranya Al-Kitab, An-Nur, Al-Qalam, Huda, Rahmah, Nufwan, Al-Sifat, Mawizah, Al-Zikrah, Al-Tanzil, Wahyu, Al-Hadi, Al-Uwa, Al-Iskak, Al-Tasabribah, Al-Adal, Al-Zabur, Mubin, Mulaka, Gulu. Al-Quran. Nama Al-Quran berdasar pada kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna menjadi bacaan bagaimana arti dari kata Al-Quran itu sendiri dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Penamaan Al-Furqan. Penamaan Al-Furqan mendefinisikan bahwa Al-Quran sebagai perbedaan antara hak dan batil, atau diantara yang benar dengan salah. Itu ketiga itu Alkitab. Alkitab artinya Al-Jami, yang menunjukkan penamaan ini berdasarkan pada Al-Quran yang mengandung bermacam ilmu, kisah, dan berita. Maksud dari Alkitab juga bahwa Al-Quran tidak hanya dipelihara melalui lisan, hafalan, tapi juga dengan tulisan. 4 itu Al-Zikru. Kata Al-Zikru murni dari bahasa Arab, artinya kemuliaan. Makna lain Al-Zikru ialah ingat, mengingat. Maksudnya di dalam kitab Al-Quran terkandung pelajaran, nasihat, dan kisah para umum terdahulu. Al-Tanzil. Kata Al-Tanzil dengan sesuatu yang diturunkan, yaitu mengisyaratkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. An-Nur. Lihat, hai. Hai manusia, sungguh telah datang kepada bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ada itu Huda, Syifa, Rahmah, Mujizah. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Basir Nazir. Kita menjelaskan ayat-ayatnya, ini bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, dan kebanyakan mereka berpaling tidak mau mendengarkan. Kandungan hukum dalam Al-Quran merujuk pada pembahasan para ulama sebagai dari maka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3. Dengan penyataannya wahyu ini di dalam kitab Usul Fiqh Islamiyah yang dikutip oleh yang mahu sementara yang hukum tidak berikutnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada para malaikat kitab, Rasul, serta hari hakim. Hukum etika suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat buruk pada dirinya, seperti halnya dusta, iri, dengki, sombong. Ketiga itu hukum amaliyah, suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama muamalah ma Allah, atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya.
Bagian dari ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian lain, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum. Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Asbugha Talib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran adalah 5 bagian. Nanti di antaranya itu pertama, Al-Ahkam Al-Atiqatiyah, suatu hukum berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Kedua itu Al-Ahkam Al-Kululkiyah, suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yaitu ketiga Al-Hakam Al-Kauniyah, suatu hukum berkenaan dengan alam semesta. Yaitu keempat itu Al-Hakam Al-Ibariyah, suatu hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya. Kelima itu Al-Ahkam Al-Syariyah Al-Amaliyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Dari 5 pembagian yang ditetapkan oleh Asbagha Talib tersebut sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama. Ya, saya ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya berkenaan dengan Al-Ahkam Al-Kauniyah. Menurut topik utama dalam hukum tersebut berupa ayat-ayat alam semesta, di mana banyak mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti terhadap umat manusia mengenai kebenaran Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sini bergantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, sini bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melihat Allah seluruh diri atau dalam keadaan berbaring, dan mereka menginginkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sedangkan Al-Ahkam Al-Ibariyah, topik pembahasan pada hukum ini berupa kisah para umat terdahulu. Hukum ini bertujuan agar manusia terlalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang telah terjadi pada umat terdahulu. Apabila terdapat pelajaran yang baik, maka sudah sepatutnya untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat imbalan yang baik pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kejahatan atau kemanfaatan yaitu berakhir pada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepatutnya untuk tidak diikuti karena berulang kali kejadian yang sama pada masa kini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadis Al-Zariyat ayat 55. Pesan yang terkandung dalam ayat ini penting memberi peringatan guna membangun peradaban manusia. Itu keempat itu cara Al-Quran menjelaskan ayat Al-Hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum Islami sifatnya umum, maka sebagian besar hukum dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Cara garis besar penjelasan hukum Al-Quran terdiri dari 3 cara yang berikut, yaitu pertama imajali atau global. Penjelasan Al-Quran bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail bagaimana perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan penjelasan lafaz yang tidak jelas secara makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikanlah sholat. Hadis riwayat Al-Baqarah 43. Ayat tersebut membuka perintah untuk mendirikan sholat, tidak ada penjelasan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya. Maka disinilah sunnah Nabi berperan adanya. Sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Selama ayatuni ushali. Itu kemudian tafsili atau terperinci. Al-Quran menaparkan hukum secara terperinci dan selesai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Contohnya itu hukum waris, tata cara dan hitungan dalam tolak mahram orang yang haram untuk dinikahi, tata cara lian atau saling melaknat antara suami dan istri, dan penerapan hukum dalam kasus pidana hudud firman. Isyarat. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. Adapun pengertian hadis. Cara etimologi hadis berasal dari kata artinya al-jadid, yaitu yang baru atau kabar. Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama. Seakan-akan dimaksud dengan membedakan Al-Quran yang bersifat kadim. Sedangkan kabar maksudnya berita atau ungkapan pemberitahuan yang diungkap oleh perawi hadis yang sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat atau memberikan kepada kami. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan. Pada perbedaan
dan para ahli hadis. Namun maknanya maksudnya adalah sama apapun yang berisi ikut. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin selebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.